Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di mana sore hari ini ya Bapa Engkau telah memberkati kami dan kami dapat untuk mempelajari sedikit firman Bapa. Biarlah sekiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari Bapa kami dapat mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapak, berkati hamba-Mu akan menyampaikan firman ini dalam nama Yesus berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Senin, 11 Desember 2023 menjangkau orang banyak. Terlepas tantangan, baik dari luar dan dalam, dengan penuh kemurahan Yesus. Menyampaikan panggilan kepada kita untuk terlibat dalam misinya di perkotaan. Bacalah Matius 9, ayat 35-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota-kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang misi kepada orang banyak, dimanapun kita bertemu dengan mereka? Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang-orang banyak, sama seperti yang ditemukan di kota-kota. Lukas 19 ayat 41 menggambarkan bagaimana Yesus menangis bagi Yerusalem. Kita mungkin tidak mengerti dalamnya kasih Yesus bagi anak-anaknya. Bahkan kepada orang banyak yang tidak teridentifikasi yang tinggal di perkotaan. Itulah sebabnya dalam Matius 9 ayat 38, Yesus menyatakan kepada kita untuk berdoa, sehingga motif dan hati kita bisa menjadi seperti Dia. Bacalah Matius 4 ayat 23-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dalam memberitakan Injil kerajaan Allah serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawahlah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saat Yesus memuliakan pelayanannya, dari manakah orang-orang ini datang berdasarkan wilayah geografis? Dalam Matius 4 ayat 25, orang-orang banyak mengikuti Yesus datang dari Galilea, dari 10 kota di Dekapolis sampai yang dari timur, dari Yerusalem dan dari Yudea sampai ke selatan. Selain Samaria, wilayah apakah yang terlewatkan? Wilayah pesisir pantai dari Tirus dan Sidon, bagian dari Fenisia, sampai Laut Mediterania dan bagian utara Galilea. Sekarang kita melihat mengapa Yesus pergi ke area ini. Perjalanan ke wilayah Tirus dan Sidon ini merupakan satu dari perjalanan misi lintas budaya dari Yesus. Sesudah berjumpa dengan orang Farisi, Yesus mengundurkan diri dari Kapernaum. Dan setelah menyeberangi Danau Galilea, ia pergi ke negeri di bukit yang berbatasan dengan Fenisia.
Ketika melihat ke arah barat, ia dapat melihat kota-kota Tirus dan Sidon yang terhampar di dataran rendah. Dengan kuil-kuil kafir, istana-istana yang indah, serta pusat perdagangan dan pelabuhan yang penuh dengan kapal-kapal. Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 5, halaman 435. Bagaimanakah kita bisa menolong orang serta melihat betapa sia-sianya di dalam dan di luar diri mereka sendiri? Istana-istana yang indah serta pusat perdagangan, dan mengapa mereka membutuhkan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana di sore hari ini Bapa kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini Bapa menjadi bekal dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi pelaku Injil, agar kami dapat memberitakan berita-berita ini kepada saudara-saudara yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.